mereka punya segitiga, punya trio yang menjadi andalan mereka, menjadi sumber kreativitas dalam mencetak gol, yaitu Pulisic, Reinders, dan Fofana. Wah, ini sih gokil. Bakal ada duel yang sangat seru ya dengan Bare, Mkhitaryan, dan juga Hakan Calhanoglu. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin. Selamat memulai pekan yang baru teman-teman. Jangan lupa ya, jangan sampai lupa. Kalau gua ketiduran, tolong dibangunin. Dini hari nanti, jam 2 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada final, bukan sembarang final teman-teman. Akan ada derby, bukan sembarang derby, yaitu final Super Coppa Derby della Madonnina. Tim kesayangan kita, sang juara Italia, Inter, akan menghadapi jawara Piala Berlusconi, Milan. Kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Gua akan live 15 menit sebelum kick off. Dan untuk teman-teman di sini yang belum ikutan giveaway tebak skor Inter melawan Milan, silakan langsung saja meluncur ke Instagram gua @cekinggita. Giveaway tersebut disponsori lagi dan lagi oleh kawan kita, salah seorang kawan kita dari grup member Cerewetin Inter ya, yang berdomisili di Kalimantan Barat. Terima kasih banyak bro. Inter bisa masuk final Super Coppa setelah menundukkan tim yang lagi sangat amat on fire ya, Atalanta, dengan skor 2-0. Sementara Milan melaju ke final setelah mengalahkan tim yang belum terkalahkan sama sekali oleh tim-tim Serie A, Juventus, dengan epic comeback 1-2. Sekarang kita lihat dari sisi Milan teman-teman. Conceição punya formasi dasar 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya, yang biasa dia gunakan selama melatih Porto. Nah, ketika melawan Juventus, Milan bermain sangat pragmatis. Mereka bertahan sangat disiplin dan sangat mengandalkan gelandang-gelandang fisikalnya ya untuk berduel di lapangan. Kemudian dalam hal serangan, Milan mengandalkan counter attack ya, khususnya melalui winger-winger mereka yang sangat cepat. Nah, di partai lawan Juventus, mereka itu dikurung selama kurang lebih 60-65 menit. Tetapi Milan bermain sangat disiplin ya dalam bertahan. Dan kemudian di 20 menit terakhir, ketika Juventus akhirnya mulai kehabisan bensin, Milan benar-benar memanfaatkan sisa pertandingan untuk mengobrak-abrik pertahanan Juventus dan akhirnya menang epic comeback. Di partai final nanti teman-teman, ini skuad Milan akan upgrade ya, karena ada 2 pemain kuncinya yang akhirnya sembuh dari cedera. Di berita terakhir yang gua baca, ini Leao dan Loftus-Cheek sudah bisa berlatih bersama grup. Namun kemungkinan besar mereka tetap tidak akan menjadi starter ya, karena baru sembuh dari cedera. Kemungkinan mereka akan masuk di babak kedua. Sepertinya Milan akan bermain dengan strategi yang sama, yaitu bertahan dengan disiplin sampai menunggu pemain-pemain Inter kelelahan. Lalu kemudian di babak kedua, mereka bisa memasukkan Leo ya untuk mengobrak-abrik dengan kecepatannya. Kemudian untuk posisi gelandang, 2 tempat sudah pasti diisi oleh 2 gelandang yang lagi bagus-bagusnya ya, lagi on fire, yaitu Fofana dan Reinders. Kemudian salah satunya akan diperebutkan antara Benacer dan Musa. Nah, waktu lawan Juve ini Benacer yang main. Namun di babak kedua ketika Musa masuk, penampilan Milan jadi jauh lebih hidup. Akan tetapi, mengingat partai yang akan dimainkan nanti adalah partai final dan Derby della Madonnina, rasa-rasanya ya menurut gua jauh lebih bijak apabila Conceição memainkan Benacer, karena Benacer ini adalah salah satu pemain paling senior ya, paling berpengalaman di Milan. Sedangkan untuk lini depan di partai lawan Juventus, tempatnya Leao ini dimainkan oleh pemain berusia 19 tahun teman-teman, Alex Jimenez. Ini pemain yang dipromosikan ya dari tim B Milan dan sepertinya akan tampil sejak menit pertama juga di partai final nanti. Nah, gua justru mengkhawatirkan pemain-pemain yang seperti ini teman-teman bisa menjadi efek kejut bagi Milan. Kemudian lanjut untuk lini belakang Milan, Gabbia, pahlawan mereka di derby leg pertama, ternyata kena flu teman-teman ketika Super Coppa. Begitu juga nanti di partai final, ini Gazzetta memprediksi Milan tidak akan mengubah susunan 4 backnya ya, yang dirasa sudah tampil sangat solid di debutnya Conceição, yaitu ada Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, dan juga Emerson Royal. Dari sisi taktik teman-teman, sejumlah media mengatakan bahwa Conceição bisa saja mengubah formasinya, membuat kejutan di partai final nanti.
Karena di Porto, dia juga beberapa kali bermain dengan formasi 4-4-2 dan 3-5-2. Conceição adalah pelatih yang cukup adaptif ya, bisa mengubah-ubah strategi tergantung lawannya. Nah, untuk di partai final nanti, Gazeta mengatakan bahwa Conceição bisa saja memainkan dua striker ya di lini depan, Morata berduet dengan Tammy Abraham, lalu kemudian Pulisic akan ditarik lebih mundur ya dan ke tengah menjadi sutradara lapangan, didukung oleh dua gelandang fisikal yang lagi bagus-bagusnya, Fofana dan Reinders. Kemudian ini yang menarik juga, Gazeta mengatakan apabila Conceição bermain dengan 3-5-2, maka pos wingback kiri sudah pasti diisi oleh Theo Hernandez. Nah, untuk posisi wingback kanan justru menurut Gazeta bukan Emerson Royal yang mengisi di sini, melainkan Alex Jimenez. Wah, ini gue jadi penasaran, sebagus apa sih ini Alex Jimenez, masih 19 tahun loh. Lalu berikutnya kita lihat daftar pencetak gol terbanyak Milan sejauh ini. Ada Pulisic dan Reinders dengan 5 gol. Lalu di bawahnya ada Morata dan Leo dengan 4 gol dan 3 gol. Sedangkan untuk most assist paling tinggi ada Pulisic dan Leo dengan 5 assist. Lalu Fofana 4 assist dan Reinders 3 assist. Dari sini bisa terlihat ya teman-teman, sangat terlihat dari daftar top skor dan top assist Milan. Mereka punya segitiga, punya trio yang menjadi andalan mereka, menjadi sumber kreativitas dalam mencetak gol, yaitu Pulisic, Reinders, dan Fofana. Wah, ini sih gokil. Bakal ada duel yang sangat seru ya, dengan Bare, Mkhitaryan, dan juga Hakan Çalhanoğlu. Lalu kemudian untuk daftar pemain Milan yang kemungkinan besar akan absen karena cedera, ada Florenzi, Chukwueze, dan juga Okafor. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian yang berikutnya kita beralih, kita lihat dari sisi Inter teman-teman. Akan ada satu perubahan yang menurut gua sangat signifikan. Top skor kita sejauh ini, Marcus Thuram, kemungkinan besar tidak akan tampil di partai final nanti. Kalaupun tampil, mungkin dari bangku cadangan ya di babak kedua di saat-saat kepepet. Karena nih di sesi konferensi pers sebelum pertandingan, Simone Inzaghi sudah menegaskan ya bahwa dia tidak mau mengambil risiko dengan memainkan Thuram di partai final. Karena sepulangnya dari Supercoppa ini, sudah ada 6 pertandingan menanti ya di Liga Champions maupun di Serie A. Untuk lini depan teman-teman, masih ada keraguan ya dari sisi Inzaghi. Sejumlah media mengatakan bahwa peluangnya 50-50 nih, partnernya Lautaro, apakah akan Taremi atau Korea. Tidak ada yang menyebut nama Arnautovic sama sekali. Tetapi ini yang menyedihkan, Sky Sport baru saja memberitakan ya bahwa Korea tidak ikut latihan terakhir persiapan menjelang partai final karena dia sakit perut, dia diare teman-teman. Kok bisa-bisanya pemain profesional menjelang partai final malah diare? Dia jajan cilok atau apa coba? Ya jangan sampai deh udah Thuram absen, Korea ikut absen. Karena kita sangat membutuhkan nih pemain dengan tipikal seperti Korea dan Thuram ya, yang bisa dribble, punya kecepatan, dan bisa memancing back-back lawan. Ini kalau melihat di partai lawan Juventus teman-teman, Milan bermain sangat disiplin, sangat rapat. Juventus yang punya Yildiz aja bisa dribble, punya kecepatan ya, bisa menarik perhatian 2-3 pemain lawan, tetap kesulitan membongkar pertahanan Milan. Dan oleh karena itulah menurut gua keberadaan Korea dan Thuram sangat krusial di pertandingan ini. Lalu yang menarik lainnya teman-teman dari prediksi line up Gazeta, ini Mkhitaryan kemungkinan besar akan bermain sejak menit pertama ya. Aduh, apa nggak kelelahan, nggak takut meninggal itu kakek-kakek 117 tahun ya. Karena di partai sebelumnya ya, di partai semifinal, itu Mkhitaryan bukan cuma jadi starter, tetapi dia juga bermain full 90 menit. Padahal gelandang kita lainnya yang usianya lebih muda, Çalhanoğlu dan Barella, diganti di pertengahan babak kedua. Tadinya teman-teman, gue sempat berpikir Zielinski akan bermain sejak menit pertama ya di partai final nanti. Tetapi mungkin Inzaghi agak berpikir Inter akan bermain late game ya, buat berjaga-jaga nih kalau ternyata pertandingan akan berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir, bahkan ada perpanjangan waktu. Nah, kalau skenario pertandingannya berjalan seperti itu, tentu saja Zielinski bisa menjadi senjata pamungkas kita. Namun yang jelas teman-teman, hasil akhir dari partai final dini hari nanti akan menjadi suntikan semangat yang bernilai besar ya bagi kedua belah tim. Kalau sampai Inter menang, ini bukan cuma sekedar menambah
trofi juara ya, tetapi sekaligus menghapus mimpi buruk setelah kita kalah di leg pertama. Dan selain itu, sekaligus akan menjadi peneguhan ya, menjadi validasi bahwa Inter memang sedang dalam tren baik. Dan yang menarik dari derby kali ini teman-teman, tidak akan ada hasil seri. Kedua belah tim akan mengincar kemenangan, entah ada yang mengincar 90 menit, perpanjangan waktu, ataupun adu penalti. Nah, Inter harus menghindari nih sebisa mungkin ya adu penalti. Gua masih trauma nih kekalahan dari Atletico Madrid. Walaupun kalau dilihat-lihat sekarang Inter punyalah setidaknya 5 pemain yang bisa mengeksekusi penalti, yaitu Hakan Çalhanoğlu, Zielinski, Taremi, Arnautovic, dan juga Aslani. Kemudian teman-teman, kedua belah tim menghadapi dilema yang sama ya. Tentu saja keduanya sangat ingin mati-matian memenangkan pertandingan. Tetapi di satu sisi, kedua pelatih ya, baik Inzaghi maupun Conceição pasti pikirannya bercabang, mengingat akan adanya jadwal yang sangat padat sepulangnya dari Supercopa. Mereka saat ini di masing-masing kubu punya pemain bintang, pemain andalan yang kondisinya tidak fit 100%. Di Inter ada Thuram, di Milan ada Leao. Nah, dini hari nanti kita bisa lihat nih, apakah kedua pelatih tersebut berani menurunkan pemain bintangnya ya. Walaupun dengan risiko, bisa saja kedua bintangnya cederanya akan kambuh dan berdampak panjang. Ya teman-teman, tentu saja seperti Interisti lainnya, gua pasti berharap Inter menang. Tetapi yang kali ini gue berharap bukan cuma sekedar menang ya, tetapi juga kapten kesebelasan kita, Lautaro Martinez, semoga mencetak gol. Menurut gua tidak ada lagi saat yang lebih tepat dari sekarang ya bagi Lautaro untuk menjawab cercaan kritik dari para fans dan juga media dengan mencetak gol di partai final sekaligus derby. Ya kalau bisa sekalian hat-trick aja deh Lautaro, please banget. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.